Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Bunga Sri Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 9, akan memaparkan tugas 1.2.a tentang nilai dan peran guru penggerak mulai dari diri. Dalam trapesium usia, terlihat sebuah peristiwa negatif dan sebuah peristiwa positif. Usia pertama mengajar, usia lulus sarjana, usia saat ini, dan usia pensiun. Pada usia 6 tahun, saya mengalami peristiwa negatif. Dan pada usia 11 tahun, saya mengalami peristiwa positif. Peristiwa negatif terjadi 24 tahun yang lalu, dan peristiwa positif terjadi 19 tahun yang lalu. Mari kita lihat. Saat mengalami peristiwa negatif, usia saya baru 6 tahun. Saat itu saya duduk di kelas 2 SD, usia yang terbilang sangat muda dibandingkan dengan teman-teman sekelas saya yang saat itu berusia 7 atau 8 tahun. Sudah beberapa kali, setiap pelatihan soal dan ulangan matematika, saya mendapat nilai 0, 1, dan 2. Hal ini disebabkan karena saya tidak mengerti bagaimana perhitungan perkalian dan pembagian. Yang saya tahu hanya penjumlahan dan pengurangan saja. Pada saat itu, saya dianggap sebagai anak yang bodoh dan tidak memiliki teman. Bahkan tanpa berkata, saya dapat melihat ekspresi guru yang terlihat kesal ketika menghadapi saya. Lalu, saat mengalami peristiwa positif, usia saya 11 tahun. Saat itu, saya duduk di kelas 1 SMP. Saat tiba pembagian raport semester 1, saya sangat terkejut karena wali kelas dengan bangga mengumumkan di depan kelas bahwa saya mendapat peringkat 3 di kelas dan semua orang bertepuk tangan untuk saya. Padahal, seingat saya, waktu SD teman-teman sering mengejek saya sebagai anak yang bodoh. Lalu saya berpikir, mana mungkin saya bisa mendapat peringkat? Namun, ketika saya ingat-ingat lagi, saya memang selalu aktif hampir di setiap mata pelajaran. Setelah berpikir dan merenung cukup lama, akhirnya saya pulang dengan gembira dan menceritakan tentang peringkat 3 yang saya raih kepada mama. Mari kita lihat siapa saja yang terlibat dalam peristiwa negatif dan positif. Dalam peristiwa negatif, yang pertama terlibat adalah teman. Karena saat itu, teman selalu meledek bahwa saya adalah anak yang bodoh karena saya tidak dapat berhitung perkalian dan pembagian. Hingga akhirnya, saya tidak memiliki teman di kelas. Yang kedua, guru kelas atau wali kelas. Sebenarnya saat itu, wali kelas sudah membantu saya, tapi entah mengapa tidak ada perubahan pada diri saya. Yang ketiga, orang tua. Setelah itu, saya bercerita kepada mama dan mendapat pendampingan dari bapak. Diajarin bagaimana caranya berhitung perkalian dan pembagian. Kemudian, yang terlibat dalam peristiwa positif, yang pertama adalah teman. Saat itu, teman-teman saya sangat mendukung saya dan membantu saya. Yang kedua, guru BK. Saat itu, hampir setiap hari saya masuk ke ruang BK untuk bercerita kepada guru BK dan berusaha mencari solusi dari setiap permasalahan yang saya alami. Yang ketiga, guru mata pelajaran olahraga dan seni. Saat itu saya sangat menyukai olahraga dan seni, sehingga saya dapat mengembangkan minat dan bakat saya di bidang olahraga dan seni. Yang keempat, wali kelas. Saat itu wali kelas saya sangat aktif mendampingi murid-muridnya, sehingga saya merasa diperhatikan. Yang kelima, orang tua. Saat itu, saya sedang aktif mengikuti berbagai kegiatan di sekolah, dan orang tua saya sangat mendukung. Dalam roda emosi Plucik, terdapat beberapa dampak emosi yang saya rasakan saat itu. Dalam peristiwa negatif, yang pertama saya rasakan adalah kecewa. Mengapa teman-teman tega melakukan hal itu kepada saya? Yang kedua, saya merasa sedih. Mengapa hal ini terjadi kepada saya? Dan yang ketiga, saya merasa bingung. Apa yang harus saya lakukan? Dalam peristiwa positif, yang pertama, saya merasa senang karena mendapat peringkat adalah hal pertama dalam hidup saya. Yang kedua, saya merasa percaya
bahwa setiap hal baik akan berakhir dengan kebaikan. Dan yang ketiga, saya merasa optimis bahwa kebaikan yang saya lakukan akan terus saya lakukan. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena dari tidak memiliki teman, saya belajar bahwa saya harus bisa mengandalkan diri saya sendiri dan tidak mengandalkan orang lain. Dan dari sikap guru yang acuh, saya belajar bahwa menjadi guru itu tidaklah mudah. Lalu, anak yang dulu dianggap bodoh, pada masanya akan berhasil pada waktunya. Dan dari peristiwa negatif dan positif, saya percaya dan optimis bahwa setiap anak memiliki tingkat kematangan berpikir yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, saya dapat hikmah dari peristiwa negatif dan positif yang saya alami di masa sekolah. Masa sekolah adalah masa pembentukan karakter dan pencarian jati diri. Peran guru dalam menghadapi murid akan membekas di hati murid seumur hidupnya. Maka, tanamkanlah nilai-nilai kebaikan yang bermakna bagi murid. Setiap guru akan selalu memberi makna di dalam hati murid seumur hidupnya. Maka, belajarlah menjadi guru yang memiliki peran baik, karena setiap guru adalah teladan bagi muridnya. Nilai-nilai yang ada dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas di sekolah saya adalah mandiri dan reflektif. Saya secara mandiri memulai diri saya sendiri untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan reflektif dalam pembelajaran. Selalu berusaha mengevaluasi untuk pembelajaran yang lebih baik. Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas di sekolah saya adalah pemimpin dalam pembelajaran dan coach bagi guru lain. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Yuk mulai dari diri sendiri. Kalau bukan diri sendiri, siapa lagi? Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.